Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang ibu sayangi dimanapun kalian berada, apa kabar kalian? Sehat? Tentunya harus sehat dong, karena kita sudah selalu menjaga jarak dan rajin cuci tangan. And welcome in my learning video, and this video will be discussed persiapan data awal perusahaan pada Mayop Accounting. Sebelumnya, apa sih Mayop Accounting itu? Untuk Mayopnya sendiri merupakan singkatan dari Mind Your Own Business, yang berarti mengelola transaksi keuangan kita sendiri. Dan Mayop merupakan program komputer akuntansi yang dimulai di Australia pada tahun 1991. Nah, perkembangan teknologi informasi yang semakin maju berdampak pula pada pengolahan data akuntansi. Pengolahan data akuntansi yang semula manual dengan adanya teknologi komputer dan ditemukannya software akuntansi komputer, banyak perusahaan yang sudah beralih ke sistem komputerisasi. Salah satunya adalah Mayop Accounting yang akan kita bahas. Mayop yang digunakan adalah Mayop Accounting versi 18 ED. Dan silakan install terlebih dahulu sebelum kalian melakukan persiapan data awal dan input transaksi. Jika sudah terinstall, silakan aktifkan Mayop Accounting versi 18 ED dan akan ditampilkan jendela Welcome to Mayop Accounting seperti gambar di samping. Pada halaman depan terdapat 5 menu, yakni Open, Create, Explore, What is New, and Exit. Untuk menu Open, digunakan untuk membuka file perusahaan yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Untuk menu Create digunakan untuk membuat file baru perusahaan. Menu Explore digunakan untuk membuka contoh perusahaan yang sudah ada di Mayop. What is New digunakan untuk membuka update versi terbaru Mayop. Dan Exit digunakan untuk keluar dari program Mayop. Selanjutnya yang akan kita pilih adalah Create, karena membuat data baru suatu perusahaan dan informasi perusahaan yang akan kita input dalam program Mayop dapat kalian download pada menu Data UD Sentosa. Nah, jika menu Create kita pilih, maka akan muncul tampilan jendela Introduction, di mana terdapat penjelasan-penjelasan dan langkah-langkah dalam membuat file perusahaan baru. Selanjutnya kita klik Next. Setelah itu, akan muncul tampilan di mana kita harus mengisi data perusahaan kita seperti berikut, dan data-data perusahaan sesuai dengan file yang ada pada UD Sentosa. Oke, untuk serial number silakan kosongkan karena perusahaan tidak memilikinya. Pada company name diisikan nama perusahaan, yaitu UD Sentosa, kemudian pada ABN diisi nomor NPWP jika ada, jika tidak ada maka silakan dikosongi saja. Kemudian pada address diisi alamat perusahaan yaitu Jalan Sulawesi nomor 20 Surabaya. Pada phone number diisi nomor telepon, pada fax number diisi nomor faxmail, dan pada email address diisikan alamat email. Dan jika data sudah terisi lengkap, klik Next. Maka selanjutnya akan muncul tampilan di mana kita mengatur periode sesuai dengan kebijakan perusahaan masing-masing. Pada current financial years, kita isikan tahun periode akuntansi yang kita gunakan, yakni 2019. Pada last month of financial years, kita isikan bulan terakhir pada periode akuntansi, yakni Desember. Pada conversion month, kita isikan bulan di mana transaksi akan kita kerjakan, yakni Desember. Dan pada number of accounting period, kita pilih jumlah dalam periode akuntansi yang kita gunakan, yakni 12. Oke, pada bagian ini kita tidak boleh keliru dalam mengisi periode akuntansi perusahaan kita karena bersifat permanen. Dan seandainya kita salah dalam mengisi informasi tersebut, maka kita harus memulainya dari awal lagi, memulai dari menu Create dan seterusnya seperti tadi. Kemudian klik tombol Next, maka akan ditampilkan informasi Please confirm your accounting information. Pastikan data yang Anda input sudah benar sesuai dengan contoh studi kasus. Baca terlebih dahulu dengan teliti, apabila terjadi kesalahan maka Anda bisa memperbaiki dengan mengklik tombol Back. Dan silakan klik tombol Next jika sudah benar. Kemudian akan muncul tampilan di mana kita harus memilih satu dari 3 pilihan. Jika kita ingin menggunakan daftar akun yang telah disediakan oleh Mayop, maka silakan pilih yang urutan pertama.
Kalau kita ingin mengimport file daftar akun yang ada pada Mayop dengan format lain sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan, misalnya dalam bentuk Microsoft Excel, maka silakan pilih urutan yang kedua. Dan jika kita ingin membuat sendiri daftar akun yang kita butuhkan dalam program Mayop, maka pilih yang ketiga. Dan pada praktek kerja kita selanjutnya, kita memilih yang ketiga, yakni I would like to build my own account list once I begin using Mayop accounting, dan klik next. Selanjutnya akan muncul tampilan sebagai berikut, yakni untuk menyimpan file Mayop yang sedang kita kerjakan. Bila ingin mengubah tempat penyimpanan file Mayop, silakan klik change, kemudian simpan pada folder yang diinginkan. Jika tidak kalian rubah tempat penyimpanannya, maka secara otomatis data kalian akan tersimpan pada local disk C. Dan setelah itu klik next. Nah, perlu kita ketahui bahwa program Mayop menyimpan data kita secara otomatis setiap detik tanpa harus kita klik menu save. Seperti saat kita mengolah data di Microsoft Excel, PowerPoint, maupun Word, sehingga lebih efisien. Nah, pada tampilan berikut ini kita akan disajikan dua pilihan, yakni Setup Assistant dan Command Center. Oke, jika kalian memilih Setup Assistant, kita akan mengset sendiri data lebih lanjut perusahaan kita. Atau kita bisa memilih Command Center jika kita ingin langsung masuk ke menu Mayop dan mulai memasukkan data. Antara Setup Assistant dan Command Center sebenarnya hampir sama, namun saya lebih suka memilih Command Center karena lebih praktis untuk masuk ke menu utama Mayop. Jadi silakan kalian klik Command Center dan akan muncul tampilan sebagai berikut. Nah, itulah langkah awal dalam pengerjaan akuntansi menggunakan Mayop Accounting. Agar kalian dapat memahami langkah-langkah pengerjaan Mayop, kalian bisa mengerjakan soal latihan 1 pada e-learning. Masukkan data yang sudah kalian download sesuai dengan langkah-langkah yang sudah saya jelaskan tadi, dan penulisan jawaban harus sama persis dengan data yang ada, termasuk spasi dan tanda baca. Pengerjaan diberikan kesempatan sebanyak 3 kali. Oke, selamat mengerjakan dan fighting! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.